Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita kembali dari kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Taqrib, atau yang dikenal dengan Abi Syuja', Matan Abi Syuja'. Insyaallah di malam hari ini kita akan mulai kembali melanjutkan apa yang telah kita mulai pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang menyempurnakan pembahasan kita tentang salat janazah. Nah, telah kita bacakan sebelumnya bahwasanya sifat salat janazah adalah yukabbiru alaihi 4 takbirat. Itu takbirnya ada 4 kali. Yaqra'ul Fatihata ba'dal ula, membaca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Wa yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah takbir yang kedua. Wa yad'u lil mayyit ba'da tsalitsah, dan berdoa untuk mayit setelah takbir yang ketiga. Dan disebutkan di sini doanya, dan yang keempat, wa yaqulu fil rabi'ah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Pada rakaat atau takbir yang keempat, pada takbir yang keempat, maka dibaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu sampai akhir doa. Wa yusallim ba'da rabi'ah, dan mengucapkan salam setelah takbir yang keempat. Naam, jadi salat janazah itu ada 4 takbir. Hal ini sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Janaiz, dan Imam Muslim juga dalam Kitab Janaiz dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najashi fil yawm alladhi mata fihi wa kharaja bihim ila al-musalla fasaffa bihim wa kabbara alaihi 4 takbirat. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari di mana Najashi, raja meninggal dunia. Kemudian beliau pergi menuju mushola bersama para sahabat dan membuat shaf, kemudian takbir 4 kali. Nah, ketika Nabi SAW dikabari bahwa Raja Najasyi, atau mengabarkan bahwasanya Raja Najasyi meninggal dunia, pada hari di mana Raja Najasyi saat itu meninggal dunia, dan saat itu Nabi sedang berada di Madinah dan Raja Najasyi sedang di Ethiopia, Nah, di Habasyah. Kemudian Nabi SAW keluar bersama para sahabatnya untuk melaksanakan salat janazah, dan beliau bertakbir 4 kali. Ini sifat salat janazah. Kemudian disebutkan bahwasanya pada takbir yang pertama, beliau membaca surat Al-Fatihah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Talha bin Abdullah bin Auf. Beliau mengatakan, "Shallaitu khalfa bani Abbas radhiyallahu anhuma ala janazah faqara'a bi Fatihatil Kitab faqala liya'lamu annaha sunnah." Talha bin Abdullah bin Auf mengatakan, saya salat di belakang Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Salat jenazah di belakang Ibnu Abbas. Kemudian beliau membaca surat Al-Fatihah,
Kemudian beliau mengatakan liya'lamu annaha sunnah, ketahuilah oleh kalian bahwasanya ini adalah sunnah, ya. Jadi membaca surat Al-Fatihah pada takbir yang pertama itu adalah sunnah. Begitu juga Al-Imam An-Nasa'i dari Umamah radhiyallahu anhu berkata, as-sunnatu fi salati 'ala al-janazah ay yaqra'a fi takbiratil ula bi ummil Qur'an mukhafatah, ya, atau mukhafatah, thumma yukabbiru thalathan wa taslim 'inda al-akhirah. Yang disunnahkan dalam sholat jenazah adalah membaca pada takbir yang pertama, ya, surat Al-Fatihah dengan pelan, kemudian takbir 3 kali setelahnya, dan setelah itu mengucapkan salam pada akhir takbir yang keempat. Kemudian pada takbir yang kedua itu membaca salawat Nabi, ya, pada takbir yang kedua membaca salawat Nabi. Al-Imam Syafi'i telah meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Abi Umamah bin Sahal radhiyallahu anhu annahu akhbarahu rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi yang mengabarkan kepada Abu Umamah bin Sahal, ya, dan sahabat tadi mengatakan anna sunnata fi salati 'ala al-janazah ay yukabbir al-imam thumma yaqra'u bi fatihatil kitab ba'da takbiratil ula sirran fi nafsihi thumma yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yukhallisu ad-du'a lil janazah fi takbirat wa la yaqra'u fi syai'in minhunna thumma yusallim sirran fi nafsihi. Nah, bahwasanya yang sunnah dalam salat jenazah adalah imam mengucapkan takbir dan membaca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama dengan pelan di dalam hatinya, ya, pada dirinya, kemudian bersalawat kepada Nabi, ya, dan mengikhlaskan doa untuk mayit, ya, pada takbir-takbir yang lainnya, ya, sisanya digunakan untuk doa. Dan beliau tidak membaca sesuatu pun pada takbir-takbir tersebut, kemudian mengucapkan salam, ya, kemudian mengucapkan salam. Musnad Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Janazah wal Hudud. Nah, maksud daripada yang sunnah di sini adalah tata cara, ya, yang wajib dilakukan ketika salat jenazah. Kemudian pada takbir yang ketiga itu berdoa, ya. Di sini dalam matan ini, matan Abi Suja ini disebutkan doa yang panjang, ya, yang mana doa ini adalah doa yang diambil oleh Imam Syafi'i rahimahullah dari beberapa riwayat, ya, kemudian beliau menggabungkannya dan menjadikan atau keluarlah doa seperti ini. Akan tetapi hadis yang paling sahih yang menyebutkan tentang doa, ya, untuk mayit pada takbir yang ketiga adalah hadis Auf bin Malik al-Asyja'i yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya beliau mengatakan sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa shalla ala janazah, ya, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau salat jenazah, kemudian mengucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bima'in wa thaljin wa baradin wa naqqihi min al-khataaya kama yunaqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi waqihi fitnatal qabri wa azabin nar. Ya, ini doa yang didengar oleh Auf bin Malik al-Asyja'i. Ketika beliau mendengarkan doa ini atau mengetahui doa ini, beliau mengatakan fatamannaitu allau kuntu anal mayyit, saya berharap, ya, saat itu saya adalah mayitnya, ya, karena doanya, ya, doa yang sangat luar biasa. Dan yang berdoa juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya,
Jadi saya berharap kalau mayit itu adalah saya, ya, karena doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mayit tersebut, ya. Dari Nabi mendoakan Allah maghfir lahu, ya Allah ampuni dia, warhamhu, ya, kasihlah dia, wa'fu anhu wa'afihi, ya, maafkanlah dia dan selamatkanlah dia, wa akrim nuzulahu, ya, dan muliakanlah tempat tinggalnya, wa wasi madkhalahu, dan luaskanlah, ya, kuburnya, waghsilhu bima'in wa thaljin wa baradin, dan mandikanlah ia dengan air, ya, dengan salju dan juga dengan embun, yakni maksudnya bersihkan, ya, sebersih mungkin. Wa naqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, dan bersihkanlah ia dari berbagai macam dosa sebagaimana dibersihkannya, ya, baju yang putih dari kotoran. Wa abdilhu daran khairan min darihi, dan gantikanlah untuknya, ya, negeri yang jauh lebih baik daripada negerinya, ya. Wa ahlan khairan min ahlihi, ya, keluarga yang jauh lebih baik daripada keluarganya. Wa zawjan khairan min zawjihi, ya, istri yang lebih baik daripada istrinya. Waqihi fitnatal qabri wa adzabin nar, dan lindungilah ia dari pertanyaan kubur dan azab neraka. Ya, ini isi doa Nabi SAW pada rakaat atau pada takbir yang ketiga, ya, dalam salat jenazah, ya. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi, ya, wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bima'in wa thaljin wa baradin wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi waqihi fitnatal qabri wa adzabin nar. Kemudian pada takbir yang ketiga itu membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Nah, ini takbir yang keempat, ya. Ada untuk takbir yang ketiga tadi doanya telah disebutkan dalam riwayat Muslim. Ada tambahan dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi bahwasanya Nabi SAW salat jenazah kemudian beliau membaca doa Allah maghfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana wa syahidina wa ghaibina Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal islam wa fatawaffihi 'alal islam Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Nah, ini doa yang ketiga. Doa yang keempat tadi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya Allah, janganlah Engkau haramkan untuk kami pahalanya dan jangan Engkau fitnah kami setelah kepergiannya, dan ampunilah kami serta dirinya, dan kemudian mengucapkan salam. Setelah itu, ya, wa yudfanu fi lahdin mustaqbilal qiblah. Kemudian dikuburkan di dalam lahad, ya, dengan menghadap ke arah kiblat. Ya, dikuburkan di dalam lahad. Ya. Lahad itu adalah jadi kalau kuburan, ya, dibuat, kemudian di sana ada diambil tanahnya, ya, dilubangin untuk tempat mayit, ya. Itu adanya di pinggir, ya. Nah, di sebelah pinggir itu namanya lahad. Ada juga yang di tengah, ya, di tengah. Jadi dibuat lubang kuburan kemudian di tengah, ya, seperti mau dibikin jalan air, ya. Nah, kalau di
di sawah-sawah ya. Nah, jadi tengahnya diambil ya, kemudian ditaruh mayit di tempat tersebut, itu namanya syaqqun ya, syaqq ya, namanya syaqqun ya. Syaqqun artinya sobekan ya, jadi disobek tengahnya, diambil tanah di tengahnya ya, bagian tengahnya dilubangin. Jadi setelah dibikin lahat dibikin kubur ya, kemudian diambil bagian tengahnya, ini namanya syaqqun, untuk untuk ditaruh mayit di situ ya. Setelah itu nanti atasnya ditaruh papan ya sebelum dikubur. Adapun lahat itu bukan di tengahnya tapi di pinggir ya, di pinggirnya. Nah, itu namanya lahat ya. Jadi dikuburkan di dalam lahat dengan menghadap ke arah kiblat. Dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas ya, ayah beliau ya, qala fi maradihi alladhi halaka fi, beliau berwasiat yang pada saat beliau sakit yang membawa kepada kematian beliau mengatakan ilhadu li lahdan, tolong ya, gali kubur untukku ya, galikan lahat untukku, wasibu alayya liban nasban ya. Dan liban itu labinah ya, yakni labinah biasanya diartikan dengan batu bata ya, tapi ini tanah ya. Kama suni'a bi Rasulillah SAW, sebagaimana yang diperbuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tempat mayit ya. Nah, jadi mayit boleh ya diletakkan di lahat, dan ini lebih utama ya, juga boleh diletakkan di syaq ya, di bagian tengah ya, yang dilubangi. Tapi di lahat itu jauh lebih utama ya, karena ini adalah perbuatan apa yang dilakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga perbuatan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian wa yusallu min qibali ra'sihi birifqin wa yaqulu alladhi yulhiduhu bismillah wa ala millati rasulillah wa yudja'u fil qabri ba'da an yu'ammaqa qamatan wa bastah. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam kuburnya dari arah kepalanya. Maksudnya yang dimasukkan itu kepalanya dulu ya, dari arah bagian akhir kakinya, dari arah bagian akhir kakinya ya. Kemudian yang menaruh, orang tersebut menaruh mayit itu ke dalam lahat, dia membaca bismillah wa ala millati rasulillah ya, wa yudja'u fil qabr, kemudian ditidurkan ya di kuburan. Yudja' itu tidur dengan sisi kanan, itu yudja' ya, ditidurkan di kuburan ya, dengan menghadap ke arah kiblat. Ba'da an yu'ammaq, setelah digali yang lumayan dalam, qamatan wa bastah ya, baik tingginya maupun lebarnya ya, setelah disiapkan dengan baik ya. Bisa dibayangkan? Jadi maksudnya dari sana ya, maksudnya dari sana ya. Nah, maksudnya dari sana, benar ya. Jadi maksudnya dari sana, kemudian ditaruh menghadap ke arah kiblat ya. Tapi kepalanya dulu, maksudnya ya, kepalanya dulu dari arah kaki, dari arah kakinya ya. Baik. Jadi dimasukkan dengan lembut dari arah kepalanya terlebih dahulu, wa yusallu min qibali ra'sihi birrifqin ya, dan dimasukkan
kepalanya dengan lembut, ya, tapi dari arah kakinya, karena disebutkan dalam hadis lain min qibali muakhiratil qabr, ya, dari sisi akhir kubur, ya. Jadi maksudnya dari sisi nanti kakinya, ya, dari sisi kaki nanti. Tapi maksudnya kepala dulu, ya. Tapi dari arah kaki, bukan dari sana tadi, ya, dari arah kaki. Nah, ya, jadi kepalanya posisi nanti di sini, ya, menghadap ke arah kiblat dengan diberikan di atas sebelah kanan. Nah, wa yusattahul qabru wala yubni alaihi aw la yubna alaihi wala yujassas. Wa yusattahul qabru, dan diratakan kuburnya dengan dinaikkan sedikit, ya, ini namanya sathah. Wa yusattahul qabru, dengan diratakan kuburnya, dinaikkan sedikit. Wala yubna alaihi, dan tidak dibangun di atasnya bangunan. Wala yujassas, dan tidak ditajsis, ya, di semen, ya, tidak di semen. Nah, larangan ini terdapat dalam riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, berkata li Abil Hayyaj al-Asadi, ya, Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abu Hayyaj al-Asadi, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah SAW, ya, maukah aku utus, ya, dengan sesuatu yang mana dahulu Rasulullah mengutusku dengannya. Alla tada' timthalan illa tamastahu, ya, yaitu agar engkau tidak membiarkan berhala-berhala kecuali engkau hancurkan. Wala qabran musyarrafan illa sawaitahu, dan tidak pula engkau membiarkan kuburan yang dinaikkan kecuali engkau ratakan. Nah, hadis riwayat Imam Muslim, ya, jadi diperintahkan di dalam menguburkan mayit itu agar diratakan, ya, tanah kuburnya dengan dinaikkan sedikit, ya, dinaikkan sedikit, dan tidak ditinggikan terlalu tinggi, ya. Ditinggikan saja nggak boleh, apalagi dibangun bangunan di atasnya. Ini jelas menyelisihi sunnah. Maka apapun alasannya, entah dia alasannya karena orang soleh, ya, atau karena dia orang yang berjasa kemudian dibangun bangunan di atasnya, atau bahkan di semen, ya, lebih-lebih lagi malah di keramik, ya, ini semua adalah bentuk penyelisihan terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim juga meriwayatkan, ya, dan juga yang lainnya dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabru. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk dibangun kuburan, ya, tajsis, ya, di plaster, ya, itu tajsis. Nah, wa ayyuq'ada alaih, dan diduduki, ya, ini nggak boleh duduk di atas kuburan, ya. Wa ayyubna alaih, dan dibangun di atasnya bangunan. Nah, ini dilarang. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, wa ayyuktaba alaih, ditulis tulisan, ya, padanya. Wa ayyuta, dan diinjak, ya, itu dilarang. Ternyata semua yang terdapat dalam riwayat ini, larangan-larangan Nabi dalam kuburan, itu banyak dilanggar oleh kaum muslimin karena tasyabbuh bil kufar, ya, mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, ya, karena orang-orang kafir dibangun kuburannya sebagus mungkin, kemudian ditulis nama, kemudian diikuti oleh orang-orang, ya, muslim, ya. Dan sangat disayangkan orang-orang, bahkan orang-orang soleh, bukan orang-orang berilmunya, ya, atau yang dianggap berilmu diri mereka, ikut-ikutan
bahkan justru berlebih-lebihan dalam membangun, ya, karena kuburan orang-orang soleh yang dianggap soleh, ya, itu dibangun dengan bangunan yang sangat megah, sangat mewah, ya, dengan dikasih tirai berwarna putih, ya, kemudian untuk nisannya, ya, itu dikasih kain kafan berwarna putih, kemudian dikasih minyak wangi. Itu betul-betul terjadi di negeri kita dan juga mungkin di negeri-negeri yang lainnya. Ya, ini jelas pelanggaran terhadap syariat. Apapun alasannya, kalau alasannya ingin menghormati orang tersebut, orang soleh, ya, maka bukan seperti itu cara menghormatinya. Bukan dengan menyelisihi Nabi SAW. Ya, tentunya para sahabat jauh lebih mulia, lebih soleh daripada mereka itu. Tapi Nabi SAW melarang, ya, agar para sahabat, ya, melarang dari membangun kuburan, ya, dan meninggikannya. Nah, ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya beliau diutus oleh Nabi SAW, ya, untuk menghancurkan kubur-kubur yang dibangun dan meratakannya dengan tanah. Meratakan dengan tanah artinya, ya, ini disejajarkan tapi dinaikkan sedikitnya, sedikit saja. Nah, untuk menunjukkan bahwa itu adalah kubur. Wala ba'sa bil bukai 'alal mayyit. Nah, dan tidak mengapa menangis, ya, karena mayit yang meninggal. Jadi kalau ada keluarganya meninggal dunia kemudian dia menangis, maka ini tidak dilarang selama menangisnya ini tidak kelewat batas, ya, yang masuk kepada niyahah, ya. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saif al-Qain." Kami pernah, ya, masuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Abu Saif al-Qain, wa kana dha'iran li Ibrahim alaihi salam, ya, fa akhadha Rasulullah Ibrahim faqabbalahu wa shammahu. Ya, waktu itu Abu Saif ini yang ngurus jenazahnya Ibrahim. Kemudian Rasulullah SAW pun mengambil Ibrahim, ya, putra beliau yang masih kecil, dan menciumnya, ya. Thumma dakhalna alaihi ba'da dzalika wa Ibrahim yajudu bi nafsihi faja'alat 'aina Rasulullah SAW tadhrifan. Nah, jadi setelah itu, ya, setelah diurus jenazahnya, Nabi SAW kembali masuk, ya, menemui Ibrahim putranya. Tiba-tiba kedua mata Nabi SAW itu mengucurkan air mata, ya. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf melihat hal tersebut, ya, maka beliau mengatakan, wa anta ya Rasulullah, Anda juga menangis ya Rasulullah, ya. Faqala ya ibn Auf innaha rahmah. Rasul mengatakan, wahai ibnu Auf, sesungguhnya ini adalah tangisan kasih sayang. Ya, thumma atba'aha bi ukhra faqala innal 'aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Ya, sesungguhnya mata ini menangis dan hati bersedih, dan kami tidak mengucapkan kecuali apa yang membuat ridha Rabb kami. Ya, wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan sesungguhnya kami dengan berpisah denganmu wahai Ibrahim benar-benar bersedih, ya. Ini yang dilihat oleh Abdurrahman bin Auf, bahwasanya Nabi SAW ketika melihat putranya yang sudah meninggal dunia dan setelah diurus, beliau menangis, ya, sedih. Jadi dikatakan di sini wala ba'sa bil buka'i 'alal mayyit, tidak mengapa menangis, ya, karena mayit, min ghairi nauhin wala syaqqi jaib, ya, tanpa niyahah dan
merobek-robek baju, ya. Nah, ya, tanpa niyahah atau nauh, ya, yaitu menangis dengan meraung-raung, ya. Nah, untuk menampakkan kesedihan, ya, untuk menampakkan kesedihannya yang itu bertentangan dengan sifat menerima terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, kalau sekedar menangis, ya, sedih, itu wajar-wajar saja karena kita manusia, ya, punya perasaan. Tapi kalau sudah meraung-raung, ya, kemudian mungkin berguling-guling yang menunjukkan sikap tidak terima terhadap ketetapan Allah, terhadap takdir Allah, maka ini sudah terlarang, ya, kalau sudah seperti itu. Ya, kalau sudah meraung-raung kemudian berguling-guling atau merobek-robek baju, ya, menampar-nampar pipi, menarik-narik rambut, ya, mengacak-acaknya, ini bentuk niyahah yang terlarang karena itu menunjukkan sikap tidak menerima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'azza ahluhu ila 3 ayyam min dafnihi, dan keluarganya boleh, ya, bertakziah, ya, selama 3 hari, ya. Ini boleh merasa sedih, ya, selama 3 hari. Nah, Al-Imam Ibnu Majah dari Amr bin Hazm dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah min hulalil karamah yaumil qiyamah. Tidak ada seorang mukmin yang bertakziah kepada saudaranya, yakni memberikan dukungan agar dia bersabar, ya, karena musibah yang menimpanya, kecuali Allah akan memakaikan kepadanya, ya, pakaian kemuliaan pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat. Nah, jadi bersedihnya itu selama 3 hari saja, ya. Setelah itu dia tidak boleh. Artinya setelah 3 hari dia sudah harus yang tadinya 3 hari pertama mungkin dia tidak terlalu mengurus, ya, tubuhnya karena masih bersedih, ya, ini masih diberikan kewajaran, ya. Akan tapi kalau sudah 3 hari dia harus kembali seperti semula, tidak boleh lebih dari itu. Nah, takziah artinya memberikan dorongan, motivasi, ya, agar orang yang terkena musibah ini bersabar, ya, bersabar dan mengucapkan doa untuknya, a'zamallahu ajraka, misalnya, semoga Allah membesarkan atau mengagungkan pahalamu, ya. Nah, ada doa yang lain, ahsanallahu azaaka wa a'zama ajraka, ya. Wa tukrahu ba'da 3 ayyam illa limusafir li'an al-hazan yantahi biha ghaliban fala yustahsanu tajdiduhu kam yukrahu tikraruha wal ula an takuna ba'da ad-dafni liishtighali ahli al-mayyit bitajhizihi qablahu illa in ishtadda huznuhum fataqdimuha awla muwasatan lahum. Dan dibenci setelah 3 hari ada orang yang datang untuk bertakziah, ya, karena hal itu akan memperbaharui kesedihannya, ya. Nah, jadi setelah 3 hari biasanya orang itu sudah mulai kembali, ya, bisa menata hatinya, sudah mulai bisa sabar. Kalau ada yang datang lagi untuk bertakziah, maka akan teringat lagi lah dia terhadapnya dan akan menangis lagi, ya. Sehingga tidak dianjurkan untuk bertakziah setelah 3 hari karena hal itu akan akan memperbaharui rasa sedihnya, ya, rasa sedihnya. Kecuali bagi musafir, dikatakan di sini kecuali bagi musafir, ya. Nah,
Wa idza 'azza qabla ad-dafn aw ba'dahu ba'da at-tashyi' fala yu'azzi ba'da dzalika. Kapan bagusnya takziah? Ya, takziah itu boleh setelah dikuburkan, ya, dan boleh juga sebelum dikuburkan. Artinya ketika meninggal dunia kemudian orang-orang bertakziah agar dia bisa bersabar, ya, dan boleh juga setelah itu, ya, setelah dikuburkan. Nah, tinggal melihat kondisinya, ya, melihat kondisi keadaan, ya. والناس اليوم في بلادنا الشامية لا يعتبرون هذا التعزية بل التعزية في عرفهم أن يأتي إلى تاريخهم بعد ذلك أو يعزم وهذا خلاف السنة إلا إذا قصد المواصلة والمشاركة لقرابة أو صداقة. نعم. طيب. ولا يدفن اثنان في قبر إلا لحاجة. Dikuburkan pada satu tempat, ya. Tidak dikuburkan, ya, mayit, dua mayit pada satu tempat kecuali kalau memang dibutuhkan, ya, kalau dibutuhkan. Jadi kalau tidak ada kebutuhan maka tidak boleh mayit itu dikuburkan, dua mayit dikuburkan pada dalam satu tempat, ya. Nah, tapi kalau ada kebutuhan, misalnya karena ada wabah kemudian menyebabkan banyak orang meninggal dunia di satu waktu, ya, sementara tempatnya sangat terbatas, ya, atau terjadi musibah seperti tsunami misalnya yang terjadi pada 2004, ya, itu banyak mayat yang di mana-mana sehingga dikuburkan di kuburan massal, ya, di satu tempat. Ya, karena ini adanya kebutuhan. Karena kalau satu nggak mungkin, ya, karena saking banyak jumlahnya. Karena kalau satu-satu akan membawakan madarat yang lain, ya, mayat ini akan busuk terlebih dahulu, ya, orang akan kecapean, ya, ribuan orang meninggal dunia, ya, akan sulit, ya, bagi orang-orang untuk menguburkannya satu persatu. Maka dalam keadaan seperti ini itu diberikan keringanan untuk dikuburkan, ya, bersamaan, ya, dalam satu tempat, ya, karena memang hajah itu menuntut, ya, hal tersebut. Baik. Dengan demikian kita sudah selesai membahas tentang salat jenazah dan yang berkaitan dengannya. Dan insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan masuk pada bab zakat, kitabuz zakat, ya. Atau kalau ada hajah tertentu mungkin kita akan melewatinya terlebih dahulu, ya, sesuai dengan kebutuhan insyaallah taala. Tapi yang jelas kitabus shalah sudah selesai, ya, yang diakhiri dengan kitab salatul janazah. Kemudian kita akan masuk pada kitabus zakat setelah itu. Nah, ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum, ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.